Ya, oke, malam teman-teman semua ya. Kita akan ada di training khusus member ya malam hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menjalankan bisnis di AFC supaya bisa sukses. Karena di AFC kita tidak hanya beli produk aja, tapi kita beli ilmu, beli training-training, dan bisa menguasai sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Karena di AFC itu sesungguhnya ini adalah peluang bisnis yang tak terbatas. Oke ya. Nah, coba ketik di kolom komentar saja. Teman-teman sudah bisa melihat layarnya dengan jelas. Oh, suaranya ada yang mantul ya. Boleh kasih feedback dulu, ada suara mantul atau layar belum jelas nggak? Suara sudah jelas, ketik jelas, gambar sudah jelas, ketik jelas. Yuk, respon di chat. Sudah jelas ya? Suara tidak mantul lagi. Layar sudah terlihat dengan jelas ya. Nah, kalau ya oke, sudah jelas. Loh, enggak jelas Bu sana. Coba. Nanti Bu Asana tak jadikan, aduh, mohon tidak mencoret-coret di situ ya. Itu cara untuk menguncinya bagaimana itu ya, Pak. Pak Just make ke host Asana juga co-host. Oke, sudah ya, sudah jelas ya. Ini saya hapus dulu. Ada yang tercoret lagi nih. Oke, ya udah kita mulai ya teman-teman ya. Bisa menyiapkan eh, apa namanya buku sama pulpen ya. Nah, 7 langkah sukses untuk kita bisa mengerjakan bisnis di AFC ya. Nah, saya perbesar sehingga supaya lebih gede tulisannya terlihat ya. Nah, untuk mengerjakan bisnis di AFC kita hanya perlu 7 langkah sukses. Ya, mungkin ada beberapa teman yang sudah mendengarkan, sudah ada pernah dengar, tapi kita belajar lagi, kita refresh ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita memiliki impian yang jelas, tervisualisasi, afirmasikan setiap hari dan punya sikap yang tepat. Ya, jadi teman-teman, malam hari ini kalau sudah selesai training, tolong teman-teman cari atau tulis. Sekarang tulis di buku tidak apa-apa. Apa impian yang ingin dicapai? Contoh, saya ingin beli rumah, saya ingin beli mobil, saya ingin apa namanya naik haji, saya ingin membahagiakan. Nggak apa-apa, tulis saja. Tulis, teman-teman tulis. Nanti kalau bisa cari gambarnya, kemudian dipotong, ditempel. Ya, karena di bisnis AFC tidak akan ada bos yang menyuruh-nyuruh teman-teman ya, karena di sini kita adalah partner usaha, kita bukan atasan bawahan, kita adalah partner. Jadi kita tidak bisa menyuruh teman-teman seperti kerja kita kerja sama orang ya. Nah, bos kita adalah impian kita. Oke? Jadi kalau kita punya impian yang kuat ya, tervisualisasi, ada gambarnya, diafirmasikan setiap hari, maka dijamin teman-teman pasti akan jalan ya. Karena impian itu seperti obat bius teman-teman. Oke? Nanti tolong dikasih waktu timer ya, maksimal 20 menit. Nah, kalau saya terlalu lama ngomongnya, 20 menit maksimal. Jadi tolong teman-teman, harap bantu ingatkan setelah 20 menit dari sekarang di kolom chat ya. Tolong dibantu ingatkan. Oke? Nah, impian itu penting. Impian itu seperti obat bius, teman-teman. Kalau kita menghadapi penolakan, menghadapi apa namanya ejekan, kadang-kadang juga ada hinaan, ya kan? Nah, impian menjadi obat bius buat kita. Kita nggak akan kerasa. Apalagi impian ini untuk siapa? Jadi kerjakan bisnis AFC itu untuk siapa dan bukan untuk apa. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya untuk siapa adalah kita kerja dapat uang untuk siapa? Misal untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita yang kita sayangi. Nah, kerjakan bisnis ini untuk mereka. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, punya impian yang jelas, kerjakanlah untuk siapa. Nah, jadi kita harus punya impian. Nah, kalau lebih bagus yang pernah saya sharingkan juga, kadang-kadang rasa sakit itu menjadi motivasi atau kekuatan terbesar. Contoh, ketika kalau teman-teman ada yang pernah dengar ya, waktu hidup saya susah, hidup saya miskin, ya kan, rumah aja, rumah dari anyaman bambu. Lah, saya punya impian jelas, saya tidak akan mau sampai istilahnya miskin. Saya tidak mau miskin lagi, saya tidak mau kere lagi, saya harus sukses. Saya harus berhasil, harus.
anak-anak saya, keluarga saya harus bisa terangkat derajatnya tidak seperti saya. Nah, itu impian atau motivasi terkuat. Ya, setiap ejekan, setiap hinaan dari saudara, dari teman yang mungkin masuk yang pernah kita alami ya, yang pernah kita dengar mereka mengejek kita, mereka merendahkan kita, itu jadikan kekuatan. Tak buktikan, aku harus berhasil di sini, aku harus bisa di sini, aku harus membuktikan yang mereka katakan tidak benar. Itu adalah impian yang paling kuat, yaitu rasa sakit atau pain. Nah, teman-teman harus ingat-ingat rasa sakit tersebut, jadikan itu kekuatan untuk maju. Karena di bisnis ini, yang menjadi besar adalah musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Diri sendiri, bukan orang lain. Apa itu diri sendiri? Kemalasan, ya. Kemudian rasa tidak percaya diri, rasa malu, ya kan? Kemudian eh, respon terhadap ejekan orang, ya kan? Itu kan ada diri sendiri. Jadi musuh terbesar kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Ya karena bisnis ini tuh nggak akan gagal teman-teman. Teman-teman nggak akan gagal di AFC kecuali teman-teman berhenti dan nggak ngapa-ngapain. Udah, baru itu gagal. Selama teman-teman prospek, terus sharing, walaupun lewat WA, walaupun lewat telepon, walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi telepon, sharing, ngomong mengenai AFC, ceritakan testimoni kita, itu sudah bergerak dan lebih baik kita bergerak lambat daripada kita diam dan tidak ngapa-ngapain. Nah, itu boleh catat itu, ya kan? Itu boleh catat itu. Ya, jadi harus punya impian yang kuat dan punya sikap yang tepat, ya. Jadi ini saya perbesar dan akan pertegas di sini, impian teman-teman harus jelas, harus tervisualisasi. Kalau perlu ditempel, taruh di cermin, taruh di tempat yang sering kita lihat, taruh di wallpaper handphone kita supaya terlihat, supaya kita ingat kenapa saya harus mengerjakan AFC untuk siapa. Nah, itu harus benar-benar terlihat, teman-teman. Sampai sini paham ya, teman-teman ya. Nah, ketik di kolom komen boleh paham. Ya. Jadi, teman-teman, impian teman-teman harus jelas karena rasa sakit itu akan mendorong kita untuk bisa mengalahkan penolakan, kesulitan, jaringan tidak jalan, tim hilang, merosot, dihina, diejek, harus jelas impiannya. Why? Kenapa? Teman-teman harus menjalankan bisnis AFC dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Why? Jadi satu kali lagi yang paling penting teman-teman habis ini, malam ini, teman-teman ketik tulis di bukunya, ditulis why besar. Kenapa saya menjalankan bisnis AFC. Dan itu kalau dokter ini pernah mengajarkan, tulis 12 pertanyaan kenapa. Kenapa sih? Contoh ya, kenapa sih saya harus mengerjakan AFC? Oh, supaya dapat duit. Kenapa sih saya harus dapat duit? Oh, supaya saya tidak miskin. Kenapa sih saya tidak boleh miskin? Oh, supaya tidak dihina. Terus sampai 12 kedalaman. Nah, itu akan sangat powerful. Jadi teman-teman malam hari ini tulis 12 pertanyaan kenapa sampai kalau bisa sampai 12 itu sangat dalam. Ya kebanyakan biasanya rata-rata di tengah ya, di 6 atau 7. Nah, kalau bisa sampai 12, kenapa? Oh, itu sangat amat jelas dan kuat. Nah, ya, makanya ini yang pertama saya tekankan jauh lebih banyak daripada yang lain karena ini yang paling utama, teman-teman. Ya, ini yang paling utama, ya. Nah, ya harus kuat impiannya, harus tahu kerjakan untuk siapa, ya. Kalau malam mau tidur, ya, pandang anak-anak kita, pasangan kita refresh. Gimana ya kalau seandainya saya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh di AFC, gimana nasib anak-anak saya ya? Gimana nasib keluarga saya ya? Pandang mereka, itu impian terbesar teman-teman. Itu alasan terkuat supaya kita bisa menjalankan bisnis AFC karena bisnis di AFC itu penghasilannya, income-nya benar-benar luar biasa tak terhingga. Saya aja teman-teman yang sudah 5 tahun di sini ya, saya punya bisnis sempoa, itu saya rela full time di AFC loh teman-teman. Karena income-nya bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta teman-teman. Serius, nanti bisa saya buktikan.
Jadi ini bisa mengubah impian Bapak Ibu teman-teman semua akan berubah kalau teman-teman serius. Ingat ya, hukum 10.000 jam. Jika teman-teman pengen sukses, maka teman-teman harus melakukan hukum 10.000 jam. Apa itu Pak Jo? Yaitu mengerjakan presentasi, kemudian melakukan 7 langkah sukses ini selama 10.000 jam. Kalau satu hari kita 8 jam kerjakan berarti 3,5 tahun. Ya, kalau kita pengen income, tapi kan income 50 sampai 100 juta per bulan, 3 tahun dari sekarang, kira-kira masih layak enggak teman-teman dikerjain? Kalau saya sangat layak sekali, 100 juta, teman-teman dapat 100 juta, 3 sampai 4 tahun dari sekarang loh ya. Tapi harus mengerjakan 10.000 jam presentasi, prospek, follow up, telepon, WA, ketemu orang, tiap hari minimal dua orang ya. Saya dulu di awal-awal saya selalu kalau tidak ketemu 2 orang minimal 2 orang saya tidak akan pulang. Jadi saya harus ketemu dengan 2 orang baru, 2 orang baru setiap hari minimal. Saya cerita mengenai AFC itu yang dulu pertama-tama saya lakukan teman-teman. Wajib kalau belum prospek 2 orang saya nggak akan pulang. Nah, itu ya. Kalau ketemu, kalau cuma telepon, minimal saya 10 kali. Minimal saya 10 kali telepon orang, ngobrol, ngomong, menggali kebutuhan, tahu kebutuhannya dia apa, kasih solusi, udah closing. Kan seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Ini baru satu teman-teman ya. Nanti diingatkan ya 20 menit ya. Kalau anu keasikan nanti terlalu panjang juga ya. Diingatkan saya teman-teman dari 2 menit dari 20 menit dari tadi ya. Nah, langkah yang kedua setelah impian teman-teman jelas, why-nya jelas, kenapanya jelas, teman-teman baru langkah yang kedua bikin daftar nama secara tertulis. Ditulis di buku. Saya punya buku tebal dulu, segini. Nah, itu tak tulisin ya. Ini siapa ya kan? Itu ada namanya Smart. Nah, ya itu ada polanya nanti saya berikan untuk ininya ya. Jadi tulis daftar nama teman-teman SD, teman-teman arisan, teman-teman kongko, teman-teman kuliah, catat semua, catat tulis, catat minimal 100 daftar nama. Semakin banyak daftar nama yang kita berikan, maka semakin banyak ya, semakin banyak. Oke. Itu adalah yang dibagikan ya tadi ya 100 ya. Tulis daftar nama. Yang ketiga, kita rajin untuk mengundang ya, mengundang rekan-rekan datang ke acara kita yang biasanya setiap minggu malam jam 7 itu untuk terbuka untuk umum ya, atau mungkin di yang pusat juga ada yang akses dari pusat itu kan yang untuk umum kan Sabtu untuk dokter-dokter ya kesehatan itu Sabtu jam 3 sore. Kalau Rebu malam seperti ini biasanya untuk presentasi produk dan bisnis ya. Lah itu mengundang ya. Kalau belum bisa menjelaskan, teman-teman harus pandai mengundang. Mengundang ini bagaimana? Mengundang itu singkat, padat, nggak jelas. Nah, ini kata Pak Niko. Ya, dicatat, boleh catat teman-teman. Cara mengundang efektif, padat, singkat, nggak jelas, terburu-buru tambahi, terburu-buru. Contoh ya, contoh gini, bro, sis, kamu mau tak ajak golek duit, cari duit bareng mau ndak? Ah, contoh gitu. Belum aja ya apa? Wes aku udah bisa cerita ke, aku ini cepet-cepet, nak kamu mau, ini tak kasih undangannya, kamu ikut to Zoom. Nah, ndak mau, ndak apa-apa, saya ngajak orang lain karena mau tak ajak dapat duit ya antara 25 sampai 100 juta lah dalam waktu 6 sampai 12 bulan ke depan. Nah, itu caranya padat, singkat, nggak jelas. Lu kerjaan apa? Apa tujuannya? Wes aku nggak bisa jelas ke lama-lama. Aku ini buru-buru. Ini mau pergi aku. Nak mau tak kirimin. Kalau nggak apa-apa. Aku ajak orang lain. Karena aku cuma pengen nyari orang-orang yang mau tak ajak sukses, tak ajak cari duit. Nah, udah ya itu cara mengundang. Nah, itu cuma salah satu contoh. Oke? Itu kalau untuk yang mereka tidak punya kendala sakit. Kalau punya kendala sakit atau kita tahu, Pak, Bu, bro, sis, mau enggak kamu bisa dapat solusi buat si A. Misal contoh bapaknya sakit nih. Bapakmu kan sakit tuh, diabetes. Nah, mau enggak supaya biar cepat membaik dan cepat sembuh? Nah, caranya gimana? Udah kamu ikut aja tuh. Zoom yang setiap satu ada apa namanya dari dokternya. Nanti kamu bisa tanya-tanya. Dokternya gratis kok. Nah, itu yang contoh yang punya kendala sakit. Tapi kalau nggak ada yang tadi, buat penasaran, membuat orang kepo. Semakin penasaran, semakin dia uh,
apa pengen tahu semakin bagus. Intinya mengundang adalah membuat orang-orang penasaran sehingga dia mau datang dan mendengarkan dari awal sampai selesai. Nah, itu aja ya. Dan tentunya hukum lempar dadu ya. Lempar dadu yaitu kita lempar ke banyak-banyaknya. Kalau kita mau misalnya 10 orang mengundang, biasanya tuh 5 yang oke, 2 yang hadir. Jadi ini hukum lempar dadu, teman-teman. Teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman mau 10, berarti mengundangnya bisa 50. Nanti yang datang, yang ngomong oke biasanya 20, yang datang biasanya 10. Jadi ada perbandingannya berapa persennya ya. Jadi ngundang sebanyak-banyaknya. Ya, ingat, singkat, padat, dan nggak jelas. Bikin penasaran. Nggak jelas itu maksudnya bikin penasaran ya. Dan harus dibuat terburu-buru. Teman-teman harus terburu-buru. Seperti tadi contohnya. Ya. Nah, yang keempat, untuk kita harus punya melakukan presentasi kepada 2 orang sehari seperti tadi yang tak omongkan. Dan jangan lupa follow up. Ingat, presentasi itu bukan menjelaskan A sampai Z ya. Presentasi adalah menggali kebutuhan. Jadi kita gali dulu kebutuhannya di apa, terus kemudian berikan solusinya di AFC, kemudian undang dia ke pertemuan. Nah, ya itu adalah presentasi. Ya, presentasi adalah menggali kebutuhan, membuat diri kita menarik dan sehingga orang akan kalau dia ada perlu, dia ada butuh, otomatis dia mau datang, mau ikut Zoom, mau mendengarkan karena dia ada butuh. Nah, teman-teman harus tahu butuhnya dia. Nah, caranya bagaimana? Banyak bertanya. Ingat ya, banyak bertanya. Sebelum kita tahu masalah apa yang dia alami, kita jangan ngomong tentang AFC dulu. Nah, presentasi adalah menggali kebutuhannya dia. Kita harus tahu masalah apa yang dia alami. Apakah masalah kesehatan, masalah keuangan, ya, atau masalah apa? Teman-teman harus tahu. Nah, sehingga kalau kamu sakit, kamu pengen membaik, ya udah datang aja ke pertemuannya. Nah, ya, contohnya seperti itu ya. Yang kelima, menjadi pemakai produk yang setia. Ya, jadi kita harus pakai produknya, teman-teman. Kalau tidak pernah minum, bagaimana bisa cerita? Karena kan di sini kita sehatkan diri kita sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain jadi sehat. Nah, kalau kita diri kita nggak pernah minum, nggak tahu rasanya, begitu tanyain, nah, Subarashi itu rasanya kayak gimana? Eh, gimana ya rasanya ya? Aduh, bingung aku. Lah, repot, nggak bisa. Harus minum dulu. Minum, merasakan manfaatnya, terus cerita. Itu sangat baik karena closing tertinggi, teman-teman. Closing tertinggi menurut pengalaman saya dan teman-teman leader di lapangan adalah testimoni diri sendiri. Orang percaya kepada bukti, bukan percaya kepada hanya brosur, slide, kemudian flyer. Itu orang tidak percaya. Orang percayanya kepada bukti. Ya, jadi selama kita bisa membuktikan kepada prospek tersebut bahwa produk kita bermanfaat, produk kita berkhasiat, produk kita benar-benar kita rasakan, ya, bisnisnya kita rasakan, hasilnya ada, maka prospek tersebut akan semakin percaya. Ya, testimoni bisa cari di medsos, di TikTok, di Google, di YouTube bisa. Nah, selama kita bisa membuktikan, maka orang tersebut akan percaya. Kuncinya itu aja. Kuncinya itu aja, teman-teman. Nggak lain-lain. Jadi teman-teman harus membuktikan, memberikan banyak bukti. Orang-orang yang berhasil, orang yang sudah sukses, bukti bonus mungkin, bukti income mungkin, ya. Semakin banyak bukti, maka prospek atau teman tersebut akan semakin percaya kepada kita. Jadi sini gampang ya teman-teman ya. Cara closing bagaimana? Ya kita buktikan apa yang kita katakan. Nah, itu paling penting ya. Kemudian yang keenam, gunakan alat bantu atau prospek ya. Gunakan alat bantu prospek, entah itu dari Zoom, mungkin pakai flip chart ya boleh, mungkin pakai brosur ya boleh, gitu kan. Pakai handphone tuh bisa kasih tunjuk testimoni. Karena teman-teman, yang paling efektif adalah kita bisa memberikan testimoni diri sendiri. Makanya saya himbau teman-teman di sini, setelah ini boleh catat teman-teman, bikin video testimoni pribadi kalau yang sudah merasakan produknya. Kalau yang sudah merasakan bisnisnya, bikin testimoni mengenai bisnisnya. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya bukti produk sama bisnis bagaimana? Pinjem testimoni temennya, kan gitu, ya kan? Teman-teman sekalian kita aja, ya kita bikin videonya, video testimoni nggak usah panjang-panjang, fokus pada before dan after. Sebelum minum bagaimana kondisinya, setelah minum berapa box,
terus terjadi perubahan apa? Nah, itulah testimoni fokus pada before dan after. Sebelumnya dan sesudahnya bagaimana? Jelas. Ya. Dan yang ketujuh, jadilah good team player. Ya. Selalu terlibat dalam acara. Yuk, tak bantu yuk. Misal ada acara nih, ya kan? Di mana? Entah di Jogja, Semarang atau mana. Yuk tak bantu yuk Bu. Ya Pak, tak bantu. Butuh bantuan apa? Entah itu nyiapin, entah itu mempersiapkan mungkin bukunya, buku undangannya atau apa terlibat terlibat jadi good team player, aktif berkontribusi dan jangan hanya pasif saja. Jadi teman-teman minimal minimal aktif apa? Aktif mengundang lah, aktif mengundang itu sudah minimal. Nah, ini adalah 7 langkah sukses yang teman-teman bisa kerjakan ya, enggak terlalu panjang teori-teorinya, kita enggak terlalu apa pusing nanti terlalu banyak teori, langsung kita praktek gaskan ya. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahi dari mulai mungkin Bu Asana dulu Bu. Silakan saya buka untuk unmute. Bu Asana nambahin Bu. Silakan Bu dari pengalamannya. Bisa di unmute Bu. Halo Bu. Sorry. Ya, halo Mas Jo. Ya, Silakan Bu, nambahin Bu. oke. Terima kasih Mas Jo waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Teman-teman, pengalaman yang saya dapatkan selama ini ya. Saya hanya berpegang prinsip teman-teman. Kalau orang lain bisa, berarti kita pun juga pasti bisa. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Orang lain itu bisa. Kenapa dia bisa, bagaimana dia cara mencapainya. Nah, itu yang kita harus benar-benar mengikuti. Nah, caranya yang saya praktekkan dulu, itu di awal masuk saya setiap hari itu minimal 2 jam. Itu belajar tentang AFC. Entah produk knowledge, entah market plan, entah saya buka-buka di TikTok, di YouTube, mengikuti dokter-dokter yang bicara, mengikuti teman-teman yang sudah sukses. Jadi saya ambil bagian-bagian di mana saya bisa mengerjakan, di mana sesuai dengan eh, pribadi saya gitu. Terus kemudian yang kedua, itu jika kita ingin berhasil di sini memang harus mau berproses. Tidak ada yang instan ya. Nah, berproses itu kita mau belajar, mau berkorban, meluangkan waktu. Nah, kadang-kadang teman-teman ini non sewu ya, yang saya lihat itu masih mengalahkan, masih dikalahkan oleh kepentingan yang lain. Misal nih, kita ada acara AFC, kemudian dia punya acara kucingnya ulang tahun lah. Sebagian besar itu masih memilih acara yang di luar AFC. Lah, itulah yang membuat sebenarnya kita itu jadi kurang full heart, jadi kurang mencintai gitu ya. Nah, prinsip saya sebesar apa sih cinta kita terhadap AFC, ya sebesar itulah hasil yang diberikan AFC kepada kita. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Kemudian yang ketiga itu responsif teman-teman. Jadi kadang-kadang di grup itu kita kasih informasi, kita kasih eh, apa, kita kasih pertanyaan itu tidak responsif. Nah, itu otomatis kan mengurangi kecintaan kita ya pada AFC ya. Kita kurang mencintai ya. Kalau kita itu mencintai, itu pasti kita responsif. Misalnya kita cinta sama si A. Pasti apa-apa yang A senangi, kita respon. Kita mau.
menyatu dengannya gitu lah. Sama ketika kita itu ingin berhasil di AFC ya kita berusaha mencintai apa-apa yang ada di AFC gitu. Kemudian yang paling penting adalah niat teman-teman. Jadi niatkan kita di AFC itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita di AFC itu bukan semata-mata mencari duit, tapi niatkanlah kita di AFC itu bisa berbagi berkat, bisa membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga, bisa lebih banyak membantu atau menolong orang. Kalau kita punya penghasilan di sini, otomatis kita akan lebih banyak untuk bisa menolong orang. Nah, pengalaman nih teman-teman ya, dulu sebelum di AFC itu, kita mau berbelanja 100.000 atau ngasih orang 100.000 aja, mikir ya teman-teman ya, karena penghasilan kita pres-presan. Tapi setelah saya berada di AFC ini, kita dengan mudah teman-teman untuk mengeluarkan uang, untuk membantu orang yang membutuhkan itu lebih mudah. Kita bisa, maaf, mentraktir teman, kemudian membiayai segala acara itu dengan mudahnya kita mengeluarkan uang. Nah, itulah kalau kita benar-benar di AFC itu serius. Jadi ada hasil dan kita bisa berbuat lebih banyak. Nah, untuk eh, berproses itu salah satunya adalah kita mau menguasai produk knowledge, menguasai market plan minim 2 jam per hari. Itu yang saya lakukan. Nah, sementara itu dulu Mas Jo yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang bisa nambahkan. Oke, siap luar biasa Bu Hasanah ya. Bisa dicatat tambah-tambahnya. Lalu kita langsung ke Pak Jos ya sebelum nanti kita buka tanya jawab. Pak Jos Wantoro, apakah sudah bisa Pak untuk menambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak? Boleh di-unmute? Di-unmute dulu. Nah, Oke, Pak Ju. ya, silakan Pak tambahnya Pak. Ya, selamat malam teman-teman. Malam Pak Ju, Bu Hasanah, dan teman-teman semua ya. Jadi sedikit sharing aja. Jadi kalau tadi di awal sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ju ya, mengenai 7 langkahnya tadi. Nah, kalau saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ju tadi ya. Nah, mungkin kalau sebagian mungkin ada yang bertanya, impian yang jelas itu seperti apa? Terkadang itu untuk orang baru kadang bingung juga. Nah, impian yang jelas itu kita sebenarnya di AFC ini pengen apa sih? Ibaratnya kita sekarang ini kalau mau menuju ke satu tempat tertentu ya, ini kan sudah ada banyak kemudahan dengan kita menggunakan GPS. Betul enggak teman-teman? Ya, dengan menggunakan GPS itu nanti kita akan step by step akan mencapai ke tujuan kita. Begitu juga dengan di AFC. Kita tuh pengen berhasil atau tidak sih? Itu tidak bisa dipaksa ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita mau berhasil, ingin berhasil, ikuti saja langkah-langkah yang sudah dilalui oleh teman-teman pendahulu kita atau leader kita. Ya, awalnya mungkin kita masih bertanya-tanya nanti harus bagaimana, harus bagaimana. Nah, itu ikuti saja. Meskipun kita belum pernah mencapai itu semua, tetapi step by step itu pasti akan menuntun kita untuk mencapai keberhasilan. Nah, yang kedua, tadi kan kita diminta untuk bikin daftar nama nih ya. Nah, ini teman-teman masih banyak sekali dari teman-teman itu yang terkadang sebetulnya bukan bermaksud menyepelekan ya, tetapi pada saat kita diminta untuk bikin daftar nama, oh iya ya udah gampang tak iling-iling dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi nanti pada saat kita sudah mau action, terkadang itu lupa semua siapa yang akan kita datangi, ya, yang menjadi target kita itu jadi lupa semua teman-teman. Makanya tadi Pak Ju menyarankan kita bikin catatan ya, daftar nama.
Sehingga pada saat kita mau action itu sudah punya target ya, punya gambaran siapa-siapa yang akan kita datangi untuk kita edukasi ya. Tuh, kemudian eh, poin yang ketiga tadi ya, rajin mengundang. Nah, rajin mengundang itu selain kita minta teman-teman kita itu untuk mengikuti training-training yang diberikan oleh perusahaan atau mungkin oleh leader, itu juga kita secara tidak langsung itu akan terus belajar teman-teman. Karena salah satu kunci keberhasilan di AFC itu sebenarnya di belajar. Ya, kalau kita semakin menguasai, itu akan semakin mudah menjelaskan apabila ada orang-orang yang bertanya, baik itu ke produknya, manfaat produknya, atau mungkin di konsep bisnisnya, atau di marketing plan-nya itu ya. Nah, terus poin yang keempat tadi, setiap hari kita harus presentasi. Nah, sebelum poin keempat, saya pengen tanya dulu nih. Jadi jangan sampai salah salah orang atau salah tujuan. Teman-teman semua sebetulnya ada nggak yang memang pengen serius, pengen sukses? Coba yuk, biar nggak ngantuk sambil diketik ya. Siapa yang kira-kira pengen benar-benar berhasil, teman-teman? Ya, Yuk, diketik. diketik di kolom komentar, teman-teman. Ketik Siapa yang saya. pengen berhasil? Ya, Yang benar-benar pengen berhasil. Oke ya, Bu Hasanah tentunya. Pasti, Bu. Yuk, teman-teman. Nah, coba saya pengen ngerti reaksi dari teman-teman bagaimana. Ada yang lain? Oke, Bu Wahyu Irawati ya. Kemudian ini Bapak atau Ibu. Oke, semua ya. Oke, Bu Arufa. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Oke, saya tidak akan memaksa itu ya. Tidak akan memaksa itu apabila memang teman-teman pengen berhasil. Coba teman-teman ketik ya. Masih masih saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin berhasil coba diketik teman-teman. Oke, Bu Srini Astuti ya. Ada lagi teman-teman? Oke, ada yang kesulitan ngetiknya ya. Oke, mau. Oke, ya, Mbak Ukta enggak apa-apa, nanti sambil belajar ya. Oke, teman-teman, kenapa ini saya tanyakan ya? Jadi, ini sebetulnya salah satu contoh bagaimana kita itu punya attitude yang bagus, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin oke, mau banget ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi kenapa ini saya tanyakan teman-teman? Mungkin teman-teman pernah pada saat presentasi atau mungkin menjelaskan dicuekin orang, bener nggak? Ada yang pernah ngalami seperti itu? Kita udah jelasin panjang lebar, tetapi orang yang kita jelasin itu diam saja. Ada nggak yang seperti itu? Pernah ngalami seperti itu? Ada nggak yang ngalami? Ayo teman-teman. ada. Ada ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini hanya salah sering banget. Oke, bagus ya. Jadi sering Pak. Oke, terima kasih. Kenapa ini saya tanyakan teman-teman? Kalau kita tidak pernah presentasi, ada dan pernah ya. Kalau kita tidak pernah presentasi, pasti tidak akan ada yang nyuekin, pasti tidak akan ada penolakan. Itu tentunya ya. Tetapi apabila kita presentasi dan dicuekin, terkadang oh kurang jelas. Oke oke, kalau begini bagaimana, Bu? Bu Hasanah? Volumenya mungkin Bu, volumenya di handphone. Yang teman-teman yang lain jelas nggak suara Pak Jos? Kalau di saya sih jelas. Saya jelas. Teman-teman Oke. yang lain boleh di komen-komen. Suaranya Pak Jos jelas Ada nggak yang ini? komen-komen, Jelas, bisa Jo, di komen-komen, jelas. jelas nggak? Oh jelas ya. Saya Sudah. jelas ini. Oh jelas ya. Oke oke, terima kasih. Bu, berarti Bu Jadi banter mungkin. jadi ini bagian dari bagaimana sikap kita ya, attitude kita. Jadi kalau kita sendiri tidak pengen dicuekin, ya teman-teman, yuk mari kita sama-sama saling belajar untuk juga kita tidak menyuekin orang lain ya. Jadi itu salah satu. Oh ada hujan, oke oke Bu Hasanah. Kita mulai belajar teman-teman. Saya pun juga seperti itu ya. Jadi kita saling saling belajar, saling mengisi. Ya jadi nggak enak kalau memang kita dicuekin ya. Maka kita harus mulai belajar dari seperti itu. Karena eh, ada hukum sebab akibat ya. Apabila kita
tidak kebiasaan nyuekin orang, semoga saja juga kita tidak akan dicuekin. Ya, kemudian kenapa disarankan untuk setiap hari kita presentasi secara konsisten? Ya, teman-teman sekali lagi, semua orang kalau kita tanya pengen berhasil atau tidak, pengen sukses atau tidak, pasti jawabnya semua pengen. Ya, pengennya pengen, tapi mau atau tidak. Nah, mesti dijawab juga mau. Kalau hanya dari kalimat itu mudah sekali ya. Mudah sekali kita ungkapkan, kita ucapkan. Namun yang lebih berat itu apa teman-teman? Untuk tindakannya. Jadi actionnya, konsistennya. Ya, maka jangan salahkan kalau kita misalkan sudah join di AFC, kemudian kita pengennya berhasil nih. Nah, mungkin teman, saudara kita, ada yang pada saat awal kita cerita tentang AFC, dia tidak semua pengen sukses tentunya ya. Nah, tidak mau berproses. Banyak orang-orang yang mungkin di awal itu sudah kita ceritakan, namun kalau kita dalam 1-2 bulan, dalam 1-2 bulan, 3 bulan, belum menunjukkan hasil apapun, itu terkadang selain orang-orang yang kita ajak itu berpikir, nah bener kan, akhirnya nggak dapat apa-apa, termasuk kita sendirinya juga akan merasa, oh ya, betul ya, saya sudah beberapa bulan tapi tidak ada hasil yang kita dapatkan. Maka tadi seperti yang sampaikan Pak Jo ya, hukum 10.000 jam itu sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, kalau kita sudah eh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, namun belum menampakkan hasil, coba deh kita sambil evaluasi ya, kita introspeksi, apakah kita sudah melakukan itu semua? Ya, jadi apabila kita anggap aja kita bekerja di perusahaan, ya, atau kerja dimanapun lah, itu kira-kira kalau sebulan kita hanya masuk di kantor itu hanya 2, 3 sampai 5 hari, kira-kira layak enggak kita minta gaji, minta hak kita, minta gaji kita itu layak enggak? Pasti tidak akan diberikan kan? Wong kerjanya aja hanya masuk kantor hanya 5 hari, ya. Nah, di AFC ini kita itu diberikan, iya pasti akan diketawain orang. Karena apa? Kita tidak melakukan kewajibannya, tapi kok pengen gaji gede, ya, pengen hasil besar. Nah, di AFC itu kita tidak dituntut untuk ngantor, untuk absen dan lain sebagainya ya. Tetapi itu adalah kesadaran kita sendiri. Nah, kalau kita dalam 1 bulan, misalkan di awal-awal ya, kita tanya bagaimana, apakah sudah prospek dan lain sebagainya. Itu kebanyakan teman-teman, jadi jangan kaget ya kalau nanti teman-teman mendapati untuk mitra baru itu akan mengatakan sulit, pada tidak mau dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa orang yang kita datangi? Ya, oke, mungkin sudah beberapa orang yang kita datangi. Pertanyaannya lagi, pada saat kita mendatangi, apa yang kita sampaikan? Kalau kita sendiri juga belum punya bekal, ya, tidak mau belajar, maka sekali lagi salah satu kunci keberhasilan di AFC ini adalah belajar, ya. Jadi training itu sangat sangat penting sekali teman-teman. Jadi jangan pernah Anda pengen berhasil kalau Anda tidak mau belajar. Ya, jadi itu benar-benar perlu diingat. Jangan pernah Anda pengen berhasil kalau tidak mau belajar. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah jalan beberapa bulan, kemudian ditanya, itu sebetulnya produk produk yang biru itu apa sih namanya? Nah, jawabnya aja mungkin masih bingung. Kemudian paten fungsinya itu apa? Bingung juga, ya. Manfaatnya untuk apa? Bingung. Apalagi kalau ditanya rasanya bagaimana, ya. Malah bingung juga kalau kita belum belum tahu ya, belum pernah mencoba ya. Maka kita itu perlu belajar untuk menguasai produk knowledge teman-teman, ya. Jadi pengetahuan tentang produknya, tentang profil perusahaannya, tentang marketing plan-nya, itu nanti bertahap teman-teman, ya, bertahap. Tapi biasanya teman-teman sendiri itu kalau tidak setengah dipaksa, itu biasanya suka menunda-nunda. Betul enggak? Jadi sampai sekarang ada enggak yang sudah jalan lebih dari 1 bulan, namun belum tahu paten fungsinya tentang AFC? Ada enggak? Kira kalau teman-teman misalkan sudah tahu pertanyaannya yang lain, yang Anda punya tim, ada enggak yang
tidak tahu tentang apa paten fungsi dari produk ini? Jawabannya sebenarnya banyak teman-teman, ya banyak. Nah, jadi itu yang bisa dikatakan hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Kalau ikut-ikutan kita pengen mendapatkan hasil yang besar itu kira-kira layak enggak teman-teman? Ya, jadi sangat tidak layak sekali. Oke ya, jadi itu mungkin sedikit gambaran dari pengalaman kami ya. Nanti setelah ini kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Nah, usahakan tanya jawabnya itu yang sulit teman-teman. Kalau yang gampang itu nanti sudah umum ya. Mungkin pertanyaan kesulitan atau kendala-kendala di lapangan bagaimana, penolakannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa saling mengisi teman-teman. Mungkin itu Pak Jo, sedikit eh, pengalaman yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, oke siap. Selagi kami mampu, kami akan membantu untuk sharingnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Oke, luar biasa Pak Jas. Yes. Oke, kita mau dengarkan mungkin Pak Hawer. Ada yang mau disampaikan nambahin sedikit Pak? Pak Hawerman, Jambi. Apakah mau nambahin? Ini Oh Civa. ya, Nambahin selamat sedikit Pak. malam semua. Ah, Ya, Jadi, jadi nambahin ya Pak ya. nambahin sedikit aja. Pada udah cukup semua itu kayaknya. Ya, oke. Kalau belum ada, kita masuk ke tanya jawab. Kalau memang belum ada yang mau tambahin Pak. Ya paling penekanannya aja sih sebenarnya. Kalau kalau saya memandang secara keseluruhan itu poin yang terbesar dan yang semuanya penting sih dari 7 langkah itu penting. Cuma yang memiliki porsi terbesar itu di poin pertama, yaitu impian. Baik. 95% itu menurut saya sih, atau 94% ya biar gampang. 94% itu tempatnya itu ada di nomor satu. Ya, why? Faktor why. Penting Nah, sekali Pak. iya, faktor Y-nya itu Itu memang kuncinya ya Pak. kuncinya di situ. Ya, Hmm. nah, sementara yang 6%-nya itu tinggal dibagi aja. 1%-nya itu adalah bagaimana membuat daftar nama. Nomor 1%-nya lagi adalah Ya, mengundang atau janji ketemu. ya, 1%-nya lagi adalah presentasi, follow up. 1%-nya lagi ya menggunakan produk. 1%-nya lagi yaitu good team player. Tapi 94%-nya itu ada di nomor satu. yes, setuju Pak. Ya. Hanya di sana. Jadi Yes, walaupun kita nggak bisa bikin daftar nama, bisnis ini jalan kalau yang 95%-nya, nomor satunya itu clear gitu loh. yes, Iya, kalau nomor satunya itu clear, gimana pun caranya, nggak punya daftar nama pun dia terabas gitu loh. Ketemu yes, orang hajar, nggak pakai daftar nama. Jadi yang enam itu teknis, yang non teknis ini yang paling berat, yang nggak dimiliki banyak orang gitu loh. ya. Kekuatannya yang kadang cuma tipis atau lemah, itu Oh, aja. Kalau saya melihat di situ aja. Presentasi itu nggak perlu, kadang-kadang presentasinya ya nggak harus hebat kan begitu. ya, banyak. Yang penting banyak ya Pak. Banyak dan Ya sering. kadang-kadang ibaratnya orang gagap aja bisa kok presentasi. Betul, Tapi betul. nomor satunya itu tinggi. Yes, Itu yes. nggak, Oh, iya. hmm. Jadi nggak ngerti Ya, apa tuh good team player, tapi dia bisa berhasil ya, tatkala yang 94% ini selesai gitu loh. Tapi Pak. kalau nomor satunya nggak beres, nah, ya katakanlah yang enamnya itu sempurna, nilainya baru 6. Kan Yes, begitu. Tapi kalau nomor satu ini beres, dia sudah punya poin 94 gitu loh. Pasti yes. sukses gitu loh. Walaupun nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, setuju Pak. Nah, Jadi yang penting impian ya Pak dan faktor why ya. Kenapa saya ya,
Ya, Kenapanya itu yang perlu disadari bahwasanya kenapa perlu impian karena di bisnis ini nggak ada bos gitu loh. Nah, selama ini karena terkadang memang Indonesia itu mentalnya adalah mental karyawan, kebiasaannya adalah diperintah sama bos, punya bos, jadi punya kebiasaan yaitu tunggu perintah. Nah, ini mesti disadari bahwa di sini kita nggak ada bos, nggak ada yang perintah, nggak bisa nunggu perintah itu loh, ya, gitu. Jadi harus punya impian, impiannya harus kuat, dan nggak bisa menunggu, nggak ada perintah gitu loh, nggak ada bos. Yang juga perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menemukan impian kita. Apa sih yes. impian kita? Ya nggak muluk-muluk sih, kecil-kecil juga boleh. Tapi itu urgent gitu loh, wajib gitu loh, mesti terwujud. Contoh, saya yang katakanlah memang butuh motor, saya harus punya motor. 1 bulan ke depan mesti bisa DP motor gitu loh. Yes. Nah itu Oke. namanya impiannya benar-benar. Pertanyaannya adalah nanti apakah harus? Ya harus ada kata-kata harusnya itu. Ya mesti harus apapun gitu. Yes. Gak bisa enggak itu loh. Jadi bagaimana Anda berani menggunakan kata harus, nggak ada mundurnya, maju terus untuk meraih itu. Nah, punya inilah yang terpenting gitu loh. Jadi nggak Yes. ada bos ya. Kemudian kalau kita lihat harus sadari juga bahwasanya di bisnis ini itu modal kita kecil. Jadi modal itu di luaran sana orang berusaha punya usaha bisnis ya kadang dia nggak perlu impian tapi karena modalnya 1 miliar kalau nggak dibuka tokonya nggak dijalankan usahanya maka pasti rugi nggak perlu pakai impian tapi ada desakan kalau kita kan nggak ada belanja produk kayak saya paket pertama misalnya 3.600.000 nggak merasa rugi kok malah udah merasa beruntung duluan karena mulai sehat gitu loh tapi Yes. untuk bisnis perlu namanya impian bis kita ya. Bis network lah yang memang karakternya adalah modal kita kecil, maka gali impian itu aja kuncinya. Gali impian. Karena kekuatan kita hanya ada di impian. Kekuatan kita hanya ada di impian. Nah, dengan impian apapun impian bisa terwujud gitu loh. Apapun impian bisa kita capai. Kalau orang lain pernah mencapai, kita pasti bisa mencapai. Sekalipun orang lain belum mencapai sekalipun, sebenarnya kita bisa-bisa saja mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Jadi kuncinya adalah di impian. Kalau saya memang benar-benar ya impian, impian itu luar biasa lah. Ya Oke. makanya kata Mas Jo yang pertama tadi harus jelas. Nah jelasnya itulah yang perlu kita sampaikan bahwasanya malam hari ini masing-masing kita yuk diperjelas apa sih impianmu diperjelas gitu loh. Contoh Yes. yang pertama harus punya motor atau bulan bulan depan harus punya mobil gitu loh. Nah, Oke. bagaimana teknisnya gitu? Siap. Oke, Pak. Iya, itu itu yang namanya jelas itu. Bila perlu memang ditulis, bila perlu divisualkan gitu Mas ya. Oke, siap. Lanjut, Pak. Visualkan bila perlu mau mobil pergi ke dealer ambil itu namanya brosur mobil, tempel. Terus tetapkan warnanya apa, kapan masih diwujudkan gitu loh. Yes. Jadi, Pak, luar biasa. Ya, jadi Kalau yang lain pertanyaan. teknis. Oke, itu aja mungkin penekanan saya di situ. Tapi ya Siap. perlu juga mungkin didampingi oleh satu hal. Kalau impian saja tanpa yang ini kadang-kadang kita terlalu berat berdarah-darah. Itu namanya sikap. Siap. Bagaimana sikap kita terhadap pembelajaran kata Bu Hasanah tadi? Bahwasanya belajar itu penting sekali. Jadi sikap kita terhadap pembelajaran gimana? Kita nggak penting atau enggak gitu loh. Kalau sikap Ya. kita lemah terhadap pembelajaran, nah itu yang kadang-kadang kita berdarah-darah gitu loh. Ya. Yes. Oke, Uh-uh. Pak. Siap. Oke. Udah itu aja barangkali ya kita Oke. bagi-bagi. Terima kasih, Soalnya Pak. kalau bicara ini 4 jam nggak selesai loh. Apalagi. Siap. Oke. Lanjut ke ya sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Oke, silakan, silakan, silakan. Ini teknis lagi kalau nggak tahu jawab teknis ya, silakan. Siap. Terima kasih, Pak Awer. Luar biasa ya. Yuk, ya. Baik, itu Emang menentukan
semuanya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang resen ini Bu Suryati dulu nih. Ya, Bu Suryati tadi mau tanya Bu Suryati di unmute, boleh di unmute. Yang mau tanya sesuai urutan di raise hand. Kalau tidak raise hand ya langsung diketik saya mau tanya atau di chat ya boleh atau di unmute ya boleh. Silakan Bu Suryati. Ya, selamat malam buat semuanya. Ya, Pertanyaan saya, apa ya? Setiap saya gini aja kendala saya kan nggak bisa naik motor, terus apa? Saya masih jualan, jadi kesempatan saya untuk prospek orang cuma lewat minta nomor telepon, terus nanti janjian kapan ketemu, gitu Kak. Terus ya. kadang saya masih minta dibantu sama Bu Hasanah turun enak ke Gunung Kidul bantu saya. Jadi ya itu kendala saya. Oke, pertanyaannya, pertanyaannya Bu, Mungkin kalau itu Kak Jo. ya, Pertanyaannya eh, masih apa ya? Kalau banyak yang nolak, kan pernah ada yang konsumsi terus bilangnya gini, ah nggak ada hasilnya, ah kok aku belum gini, aku belum merasakan apa-apa gitu. Terus sudah saya jelaskan, kadang saya sama Bu Hasanah datang ke sana, tapi tetap nggak mau lanjut gitu loh. Banyak Kak Jo yang gitu. Terus hmm, saya kadang ya masih belajar-belajar lagi, sering tanya Bu Hasanah. Terus apa, kalau yang sakit, kalau hari Minggu besok itu kan ada yang gagal ginjal, terus sudah cuci darah. Nah, terus hari Minggu besok minta minta saya prospek gitu. Terus mungkin saya minta ditemani Bu Hasanah lagi gitu. Kalau saya sendiri masih belum masih belum yakin, belum mantap gitu loh kalau saya sendiri. Soalnya kalau yang sakit gagal ginjal gitu kan biasanya anak-anaknya nanti yang argumen gini-gini saya kan takutnya anu apa? Takutnya malah salah ngomong gitu. oke, itu ya Ya, Bu. terima kasih. Bu Sana bisa, Boleh masuk? ya, silakan Bisa. Bu. Ya, oke. eh Mbak Suryati dan teman-teman ini banyak sekali ya yang mengalami seperti itu. Jadi kalau kita prospek orang sakit, itu sakitnya apa? Misalnya gagal ginjal. Nah, kita sebelum Ya, prospek itu kita belajar dulu gagal ginjal itu apa sih? Penyebabnya apa? Kemudian perjalanannya kayak apa? Terus kalau dengan obat bagaimana? Terus akibatnya nanti seperti apa? Itu kita harus belajar dulu sebelum prospek. Nah, nanti ketika ketemu orang, kita buka bareng-bareng di Google. Gagal ginjal itu penyebabnya apa? Terus harus bagaimana? Terus sembuhnya bagaimana? Bisa sembuh enggak dan sebagainya. Itu kita buka dulu. Setelah itu, terus kita cerita tentang solusi dengan AFC. Nah, manfaat AFC, kemudian paten fungsinya. Kita cerita paten-paten fungsinya. Nah, kita hubungkan dengan sakitnya itu, di mana letak hubungannya gitu. Nah, itu nanti dengan menunjukkan data-data di AFC, mungkin dengan menunjukkan orang-orang yang sudah berhasil sembuh dan sebagainya. Jadi cara memprospek orang sakit seperti itu, Mbak Sur. Nah, terus kuncinya, kuncinya itu justru ada pada keyakinan panjenengan. Jadi semakin kita yakin bahwa AS ini bisa mengatasi itu, maka power kita ini akan tertangkap oleh mereka. Jadi kayak magnet gitu loh ya. Jadi kita itu semakin punya magnet yang besar sehingga bisa narik
yang kita prospek itu jadi ketarik gitu loh. Nah, itulah keyakinan. Jadi dalam berprospek itu kunci pertama itu adalah yakin. Yakin kita bisa, yakin bahwa produk AFC ini bisa menyelesaikan itu. Itu sementara, Mas. Mbak. Ya, Oke. makasih. Saya barusan share, nanti di grup dicek aja. Ya, itu pertanyaannya Ibu itu dijawab sama Dokter Diana. Beliau spesialis penyakit dalam. Dan saya sudah minum nih sampai 10 box, kok enggak terjadi apa-apa. Lah itu bagaimana? Lah sudah saya share, dokternya yang jawab ya. Jadi intinya teman-teman tidak terjadi, tidak merasakan apa-apa. Ya ini di garis bawah ya. Di garis bawah ini penting saya dapat dari dokter, Dokter Emino. Tidak merasakan apa-apa, tidak kerasa apa-apa bukan berarti tidak terjadi apa-apa dalam tubuh. Nah, ini garis bawahi. Udah paham ya? Ini katakan dokter Premium saya ingat-ingat. Tidak merasakan apa-apa nih, sudah minum 3 box, 4 box, 10 box. Tidak merasakan apa-apa, bukan berarti tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh. Nah, ini penting sekali. Ini harus disampaikan ke teman-teman. Ya, kok bisa kenapa? Karena dokter Trevino pernah menjelaskan bahwa regenerasi sel, ya regenerasi sel dan perbaikan pembuluh darah tidak ada sensor saraf yang bisa merasakan. Coba teman-teman di sini yang baca, aduh, ini kok ginjalku lagi regenerasi nih, ini lagi diregenerasi, apa bisa merasakan? Bener nggak? Apa bisa merasakan? Ya kan? Pembuluh darahku ini lubangnya sudah hampir terbuka nih, laba banyak, tambah besar nih. Apa bisa merasakan? Kan nggak bisa. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi itu disampaikan tidak merasakan apa-apa bukan berarti tidak terjadi apa-apa dalam tubuh karena apa? Paten fungsi yang ada di produk kita yang di Zubat dan Ucu itu pasti terjadi, pasti. Ya, karena kenapa? Sudah lewat uji klinis, dicobakan ke 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 semuanya merasakan semuanya. Karena kalau gagal satu aja ya uji klinis itu ya teman-teman, itu nggak keluar paten fungsi. Makanya dokter itu mengatakan paten fungsi adalah pengakuan tertinggi. Tertinggi ini dokter yang ngomong, dokter Tevino, dokter Diana, dokter macam-macam. Paten fungsi sudah pasti terjadi. Lah saya kok tidak merasakan. Pertama, sudah cek belum di lab? Sebelum minum, dicek hasilnya, trigliserid, kemudian kolesterol, dicek semua. Ya, setelah minum rutin, apalagi kalau selama 6 bulan, kalau selama 6 bulan pasti terjadi. Itu jaminan 1000% pasti. Masalahnya dia rutin minum enggak? Nah, kembali lagi. Masalahnya dia rutin minum enggak? Ya, apakah bolong-bolong? Terus besok lali lagi, 5 hari lagi baru minum. Kadang setengah saset, kadang saset. Lah, ya enggak rutin ya mana bisa maksimal. Ya, jadi rutin penting. Dan kita ngomong tidak ada sensor saraf yang bisa merasakan regenerasi sel dan perbaikan pembuluh darah nggak ada. Ya kalau mau fair, cek dong. Cek sebelum, minum selama 6 bulan, habis itu cek lagi di lab. Pasti terjadi perbaikan itu jaminan pasti karena kita paten fungsi dan lulus uji klinis. Ya, jadi itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi nanti bisa diulangi di video yang saya kirimkan ya. Nanti besok saya mau ketemu sama dokter juga. Saya akan bikin tanya jawab biar dokter yang jawab. Teman-teman nanti bisa japri lewat leadernya masing-masing. Apa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh customer atau apa prospek kita yang kadang kita tidak bisa jawab, tolong japri ke leader masing-masing, kirim ke saya. Karena saya besok biar dokternya yang jawab. Ya kadang-kadang orang gini loh, saya itu merasakan gara-gara kita tidak pakai jubah putih, ya kan, gara-gara kita tidak pakai stetoskop. Padahal jawab itu kita bener. Ya karena kita tidak ada titel dokter. Ya kadang-kadang itu the power of jas putih itu luar biasa. Padahal penjelasan kita detail loh ya. Tapi kadang-kadang orang, karena pun tidak dokter. Nah itu kan nanti dokternya yang jawab. Jadi akan saya bikinkan video. Pertanyaan yang ditanyakan oleh orang dijawab langsung oleh dokter yang ahli. Nah kirimkan ke dia. Jadi bukan kita yang ngomong, dokternya yang ngomong. Oke. Ya, ya. Jadi itu bisa menjawab ya, menambahin. Oke, ada yang tanyakan lagi nih Bu Arofah. Silakan. Bu Arofah Siti ya. Ya, malam Mas Jo, Bu Hasana, dan teman-teman. Saya dari timnya Ah, Bu Halo. Hasana dari Jogja. Tadi dibahas 7 langkah sukses
di AFC ya Mas. Saya sudah catat dan sebenarnya sudah sering pelajari juga. Nah, yang saya mau tanyakan, saya juga pengen sukses seperti teman yang lain. Apalagi kemarin baru dimulai dibuka lagi untuk annual rank tahun 2025. Saya pengen fight juga Mas di situ. Tapi dengan kondisi saya seperti sekarang, tipsnya apa Mas? Kan untuk mobilitas ketemu offline capros saya masih kesulitan atau terbatas. Jadi masih fokus juga penyembuhan di AFC apa penyembuhan kaki saya lewat produk juga untuk testimoni, tapi juga nggak mau ketinggalan waktu. Jadi tertinggal waktu lama. Selama ini yang saya sudah kerjakan online dan lagi belajar juga TikTok sama Mas Jo sama Bu Sana ya, minta supportnya juga. Nah, tipsnya apa Mas di sini Mas? Barangkali teman-teman Mas Jos juga ada tips buat saya dengan kondisi saya berarti banyak di rumah yang mungkin bisa dilakukan lewat WA atau media sosial yang lain karena saya lagi belajar juga. Itu aja sih Mas, terima kasih. Ya, Bu Hasana mau jawab dulu? Apa saya langsung? eh Mbak Hmm? Siti, halo, halo Mbak Siti, Siap ya, Bu, iya siap. ya. Eh, kita ngerjakan AFC itu bukan semata-mata hanya kekuatan kita, Mbak, tapi ada Tuhan di balik kita. Jadi pasrahkan sama Tuhan, yang penting kita berupaya sesuai dengan kemampuan yang kita bisa saat ini. Saat ini kemampuan Mbak Siti apa? Ya itu yang kita kerjakan dan pasrahkan sama Tuhan. Tuhan melihat, Mbak. Tuhan melihat kesungguhan kita. Manjata wajata ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan. Ya, oke. Monggo Mas Jo kalau mau nambahin. Ya, Terima kasih amin. Bu. Siap. Nah, Bu Siti, Bu Arofah sama Bu Surati kondisinya sama. Nggak bisa kemana-mana. Mungkin ada yang terkendala sakit, mungkin ada yang terkendala pekerjaan, mungkin macam-macam. Ya, itu normal biasa. Nah, itulah kenapa saya membentuk sistem support system. Contoh apa? Yang pertama, Zoom yang kita kerjain setiap minggu malam jam 7. Itu untuk terbuka untuk umum. Oke ya. Terus kemudian Zoom dari pusat yang kadang-kadang hari Rabu malam, ya kan, ini seperti ini, ya diadakan. Nah, ini memfasilitasi teman-teman. Atau mungkin saya biasanya live. Kalau siang teman-teman nanti jangan lupa di TikTok saya itu pencet tanda lonceng ya, tanda lonceng. Karena kadang-kadang kan saya waktunya berubah-ubah, cuma biasanya siang, banyak kan siang saya bisa. Nah, ketika saya live atau ketika orang ada apa namanya Zoom, teman-teman banyak mengundang. Ingat ya, yang teman-teman tiap hari saya biasanya dulu di awal gini. Jadi tiap hari saya tuh hanya prospek. Prospek ingat ya teman-teman, bukan jelasin AFC loh. Prospek adalah menggali kebutuhannya dulu. Entah itu butuh produknya atau butuh bisnisnya. Teman-teman yang gali itu butuhnya dia dulu. Cari tahu orang ini butuhnya produk atau bisnis. Itu dulu identifikasi. Caranya bagaimana? Pertama bisa lewat WA, kedua lewat telepon. Saya usulkan, sangat-sangat usulkan lewat telepon. Oke? Contoh, kita WA, Pak, Bu, lagi sibuk apa enggak? Boleh minta waktu sebentar? Nah, terus oke, ada apa? Saya mau telepon, penting. Nah, telepon sebentar. Nah, gimana kabarnya? Biasa kalau udah lama enggak ketemu itu jangan langsung nawari teman-teman. Tanya kabarnya bagaimana, keluarga bagaimana. Tunjukkan kita care. Jangan nawari. Ya, jadi teman-teman salah. Jangan-jangan nawari, tapi kita menggali kebutuhannya. Contoh ketika, oh iya ini bapakku, kebetulan bapakku itu lagi ada kendala. Loh sakit apa? Berapa lama? Oh sakit diabetes lah. Berapa lama sakitnya? Oh ya sudah 15 tahun. Oh, lah terus sudah berobat di mana aja bapaknya? Kan gitu. Tanyain, gali terus. Oh sudah berobat di A, di B. Lah terus hasilnya gimana? Percuma belum ada perubahan no, oh, gini-gini. Nah, ketika dia ketemu masalahnya, dia ngeresah. Nah, cocok itu. Baru kita masuk. Cara masuknya bukan menjelaskan ya, teman-teman. Saya biasanya dulu di awal-awal, nah, saya punya informasi. Nah, ini bisa jadi solusi buat bapakmu yang kena diabetes kan? Pengen sembuh kan pastinya kan? Pengen membaik enggak? Ya pengen cara. Nah, kebetulan saya punya informasi yang nanti dijelaskan sama ahlinya. Nanti biar ahlinya orang-orang yang sudah menjelaskan, yang sudah profesional,
akan menjelaskan secara lengkap. Kalau saya nggak bisa karena ada takutnya nanti salah penjelasan. Lah lebih baik kalau benar-benar pengen tahu, datanglah ke Zoom hari Minggu jam 7 malam. Nanti saya kirim linkan, kamu datang, kamu dengerin dulu. Ini bisa jadi solusi buat diabetesnya bapakmu. Nah, jadi tiap hari teman-teman adalah mengundang atau membuat orang penasaran, membuat orang kepo, tapi jangan dijawab. Kalau kita mencoba menjawab dulu, biasanya orang tidak penasaran. Buatlah dia penasaran. Ingat ya kata-kata kuncinya teman-teman. Buat dia penasaran, prospek, kumpulin di hari Minggu jam 7 atau Rebo seperti ini jam 7. Bikin dia datang, mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, menurut pengalaman saya di lapangan, kalau orangnya mendengarkan dari awal sampai akhir dan fokus. Nah, untuk fokus gimana? Ya teman-teman dampingi, ingatkan H-1, ingatkan hari H. Terus kemudian setelah itu lihat dia mendengarkan, melihatkan enggak sampai terakhir. Terus habis itu jangan lupa di follow up. Kebanyakan teman-teman, kebanyakan ya kalau memang target market ya, tidak ada masalah dengan uang. Kalau dia mendengarkan dari awal sampai akhir, biasanya akan berminat. Biasanya. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman yang terkendala waktunya, tiap hari prospek, ngobrol, sharing, tanya-tanya, tanya aja. Tanya, buktikan kita care. Tapi tidak usah dijelasin secara detail. Bawa dia ke pertemuan. Nanti biar yang expert yang menjelaskan. Kalau yang mau dokter, setiap Sabtu jam 3. Lah itu dokter-dokter. Langsung tanya jawab sama dokter. Kalau yang produk sama bisnis, ya setiap minggu malam. Kan gitu. Ya kan? Nah kalau mau yang tanya jawab lagi, aku tidak bisa. Ya udah tunggu live saya. Pas saya live, oke. Pas saya live, saya akan sering live di siang. Antara jam 1 sampai jam 3, antara itu. Teman-teman kirimkan aja, tanya aja saya, gitu aja. Kirimkan kepada kita. Kalau dia butuh, kalau dia ada mau, pasti mau kok mengikuti live atau Zoom lah yang kita undang. Mungkin itu tips sedikit dari saya ya. Bisa dipraktekkan mulai besok ya. Ingat, bikin penasaran. Jangan dijelaskan dulu. Oke? Sip. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Silahkan di unmute aja. Kalau diketik ya boleh. Ya interaktif yuk. Ya Bu. Eh, Ya, Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Bu Irawati dari Sumatera Utara. eh Sebenarnya Pak Jo, yang dibilang Pak Jo itu, apalagi ini pertama tadi ya, impian. Udah impian banget Pak Jo. Kepingin sukses kita, apalagi di Sumatera Utara kan. Tapi memang Pak Jo tahu sendiri, kita di Sumatera Utara termasuk besar ya, AFC di Sumatera Utara. Apalagi di Siantar aja kita konsumen tuh dekat gitu. Ada beberapa. Mungkin kendalanya kalau di saya sebenarnya nggak ada alasan sih Pak Jo. Cuman itu tadi Pak Jo, kendalanya kalau kita di perkebunan itu adalah uang. Mereka rata-rata berminat sih. Saya tawarin atau mereka sharing itu saya sharing sama mereka. Kalau saya mau kali sih Bu, namanya produk bagus apa yang nggak mau gitu kan. Cuman memang eh, di kendala di kita di saya itu Pak Jo uang. Bahkan mereka mau beli modelnya per saset Pak Jo. Ada kasus dia patah tulang, Pak Jo. Patah tulang itu eh, lumayan lah ya, tapi nggak apa-apa lah Bu, saya mau, tapi saya nggak bisa beli per kotak itu ya. Nah, saya belinya per saset. Beli Pak Jo, 4 saset. Nah, saya jual juga 4 saset. Ya, maaf, apa beli buat karena memang mereka mau dan mereka ngakuin itu produknya bagus ya Bu, gitu kan. Enak di badan dan kayaknya semangat gitu, walaupun jadi bisa bangun, bisa berdiri, bisa berjalan pelan-pelan gitu. Cuman itu tadi kendalanya saya bukan nggak mau Bu, uangnya nggak ada gitu. Yang pertama Pak Jo. Yang kedua, kebetulan kami kan tinggal di daerah perkebunan. Rata-rata kita di sini itu pakai BPJS Pak Jo. Kita rumah sakit di sini dekat. Kita ke Siantar tuh banyak rumah sakit ada 5 atau 6. Kemudian di tebing tinggi juga gitu. Jadi mereka kebanyakan kalau kita tawar begitu, saya rumah sakit aja loh Bu yang pakai BPJS tuh. Nah, jadi
mereka mengakui kok Pak Jo produk kita bagus gitu. Tapi saya tetap yakin pasti ada, tetap ada. Kalau saya mikirnya gini Pak Jo, kalau kita menjual pasti ada pembeli gitu. Jadi saya nggak berputus asa gitu. Saya tetap berjalan. Walaupun kemarin ya Pak Jo termasuk member saya yang pertama yang saya ceritakan yang kemarin ya, waktu hari apa itu kemarin yang kena sakit apa ya di dada itu. Nah, tapi saya tetap semangat karena mereka juga keluarganya percaya dengan produk itu. Jadi sebenarnya nggak ada klaim apa ya minum AFC sembuh tidak. Saya bilang udah bahwasannya itu adalah nutrisi nah, gitu, nutrisi terbaik ya dari Jepang. Ya. Jadi mungkin sharingnya itu aja. Kalau saya semangat tetap semangat dan saya yakin walaupun perlahan ya Pak Jo untuk Sumatera Utara karena untuk Medan sendiri kemarin ada yang kita udah tawari itu kena stroke Pak Jo. Ternyata itu ada manajer di Berandan ya. Itu mereka udah beli sebenarnya untuk abang yang sakit itu beli mereka di Medan. Makan begini, saya udah tahu kak produknya ini, tapi nggak apa-apa beli juga sama kakak. Jadi ada juga yang masuk member ke saya ya. Mungkin rezeki saya ya Pak Jo. Dan itu saya nggak susah-susah menjelaskan lagi karena mereka udah tahu gitu. Tapi tetap bergabung ke saya, ke member ke saya gitu. Berarti kan memang ada yang tetap mau Pak Jo. Nah, cuma memang kita semangat aja lah perlahan ya Pak Jo. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, nggak ada pertanyaan, Bu. Nggak ada. Eh, Apa ya Pak Jo pertanyaannya? Kan untuk sejauh ini belum sih Pak Jo, baru satu kasus kemarin sama yang patah tulang. Kemarin ada juga Pak Jo yang patah tulang untuk umur kelas kelas SMP sama SMA itu kecelakaan dua orang kakak beradik kan gitu kan mereka patah tulang. Kira-kira kalau untuk yang masih muda gitu sampai berapa berapa lama ya Pak Jo atau minumnya berapa gitu ya untuk pertumbuhan patah tulang itu? Mungkin itu ya Pak Jo. Terima kasih. Ya, saya sampaikan di awal ya, Bu. Jadi kalau untuk apa namanya patah tulang ya, dokter kita sudah ngomong, yang namanya patah-patah sama Mm-mm. retak-retak sama pecah-pecah, mohon maaf. Memang itu semua Gusti Allah yang berkuasa ya. Gusti Allah yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Pokoknya segala yang patah-patah itu kata dokter ya pernah dan tanyain dokter Trevino pernah tanya gitu memang itu yang maha kuasa tetap pasti bisa ya kita yakin. Cuma produk kita ya sekarang ini pokoknya jangan over promise, jangan over claim. Udah itu aja. Iya, Kita betul. ngomong makanan ini adalah makanan kesehatan ya. Ini sangat membantu. Sebutkan ada paten fungsi. Yang kita apalkan adalah paten fungsi ya. Baik dari sumber asi maupun unsur usi kita sebutkan paten fungsinya itu untuk ini. Nah, siapa tahu ikhtiar ya, ikhtiar ini terbantu ya. Sekali lagi kesembuhan hanya mesti milik Gusti Allah. Kita berharapnya sama Gusti Allah saja, Tuhan saja. Ini sarana barangkali jodohnya bisa terbantu gitu ya. Itu salah Ya. satu untuk menjawabnya. Nah, yang kedua, sekali lagi kita ada yang namanya target market, teman-teman. Target market ya. Nah, kalau jual saset bagaimana? Boleh nggak apa-apa? Karena tim saya sampai sekarang nih ada namanya BRV ini saya kerjain BRV namanya itu di daerah Banjarnegara sampai sekarang jualnya saset, teman-teman. Saset. Ya kalau memang lingkungannya yang ditemuin memang mungkin belum target market, itu oke enggak masalah kok. Yang penting tetap jalan. Nanti di antara mereka pun nanti akan bisa ketemu mutiaranya barangkali, ya. Jadi kalau selalu kita sampaikan, kalau kamu pengen supaya kamu minumnya lebih murah bahkan gratis, ayo kerjain bisnisnya. Kan ada bisnisnya, dapat duit. Lah tapi kan saya enggak punya uang. Ya udah kamu jual saset dulu, nanti terkumpul 28 saset, ya kan? Ya kan? Jadikan kalau ada promo rubi. Kalau belum pun pakai paket yang Emerald itu, yang 810 untuk punya hak bisnis boleh juga, nggak apa-apa. Jadi banyak cara lah, banyak cara untuk bisa membuat dia masuk ke bisnisnya. Ya karena memang di AFC kan kita kan ada bisnisnya. Ya udah kan kita punya relasi kenalan. Main dulu dari paket yang kecil, yang paket emerald gitu kan, dapat 150 dikumpulin, nanti kan jadi ruby. Ruby closing lagi, masuk lagi lah itu tim saya yang di Banjarnegara sampai sekarang sudah demen tuh. Ya jualan saset Bu, jualan saset setahun lebih. Coba sudah punya titik dia berapa? Dua demen loh sampean. Hanya jualan Baik. saset. Ingat ya, asal kita tidak berhenti, Iya, walaupun jalannya kita pelan, ya pasti akan sampai kok, pasti. iya, yakin Pak Jo. Yakin. Bu, nggak apa-apa.
Jalan sesuai dengan apa yang kita bisa dan apa? Lakukan terus, prospek terus. Nanti kan ketemu. Ada yang menolak, pasti ada yang beli. Bener ya? Iya, iya, Bener kan? benar. Namanya kita jualan apapun lah, jualan kerupuk aja Ibu. Jualan kerupuk kan murah. Jadi beli. Kalau orangnya batuk, nggak suka kerupuk, apa beli? Kan ya enggak. Gitu. Jadi bukan masalah apa namanya harga mahal atau enggak, teman-teman. Hanya target market aja. Target market yang pas, orangnya percaya sama kita, dia ada butuh. Jadi syarat closing itu ada tiga. Saya pelajari ya teman-teman. Tiga ini harus masuk. Kalau di antara tiga ini tidak masuk, biasanya memang belum memutuskan, tapi tidak apa-apa. Yang pertama, trust sama kita. Percaya sama kita. Bagaimana percaya sama kita? Kuasai marketing plan, kuasai product knowledge, dan handling objection. Bagaimana mengatasi keberatan? Kuasai itu. Berarti trust sama kita. Yang kedua, dia ada kebutuhan. Baik kebutuhan mau produk, ataupun kebutuhan bisnis, dia butuh. Nah, yang ketiga adalah target market atau siapa decision maker-nya. Ya. Nah, kalau tiga ini sudah terpenuhi, dia apa namanya? Memang dia ada butuh, dia percaya sama kita, dia ada duit, closing kok. Closing kok. Pasti walaupun mungkin saset pun ya, enggak apa-apa. Tapi kan closing. Yang penting kan bisa menerima. Ya, syarat tiga ini loh, teman. Boleh dicatat, silakan dicatat enggak apa-apa. Ya, yang satu percaya sama kita, percaya sama perusahaan, percaya sama produknya. Yang kedua ada kebutuhan, ya kebutuhan produk, kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga target market. Udah itu aja. Jawabannya itu kok. Dan penjelasan nggak perlu panjang lebar. Saya sangat banyak sekali mengalami ya. Orang tuh kadang-kadang cuma lewat telepon tok ya. Ini jadi saya punya si user nih, ya sudah minum ya. Terus dia punya teman si B. Lah saya coba lewat telepon dikenalkan sama si B. Oh ya, si kenalkan saya cuma telepon tak. Iya Bu, ini si A ini sedang minum Bu. Dia sudah merasakan manfaatnya. Nah ini kita mau sharingkan Bu. Seperti ini, seperti Ibu punya kendala kayak gini, gini, gini. Nah si A ini sudah membuktikan. Udah beli kok. Hanya lewat telepon. Hanya lewat telepon. Ingat ya, orang closing karena dia trust. Trust kepada siapa? Ya orang yang terdekatnya dia. Orang yang dia percayai. Gitu loh. Walaupun lewat telepon, walaupun tidak ketemu tetap bisa, tetap bisa, gitu loh. Asal apa? Trust. Nah, PR-nya bagaimana membuat dia trust, percaya sama kita atau percaya sama perusahaannya atau percaya sama teman yang sudah minum, udah bisa. Ya, jadi faktor tertinggi adalah trust, percaya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada ya dari tim-tim yang lain bisa kok. Yang penting kita terus upgrade diri. Ya, itu Makasih mungkin Pak. menjawab. Nambahin Mas Jo. Silakan Bu. Baik. Ya, ya. Jadi kesimpulannya kita itu di AFC itu kan hanya ingin menemukan orang yang tepat ya. Nah, untuk menemukan orang yang tepat itu kan mesti kita mengerjakan terus-menerus, mencari terus-menerus. Nah, nanti ketemu orang yang cuma pemakai, tidak masalah. Ketemu orang yang cuma coba-coba, tidak masalah. Terima aja. Tapi intinya kita itu hanya ingin mencari orang yang tepat. Nah, senyampang belum ketemu, cari terus. Ada nggak? Ada. Banyak. Nah, makanya jangan berhenti, jangan menyerah. Nanti pasti ketemu. Walaupun sambil kata Pak Adi sambil ngesot, sambil merangkang, sambil ini, tapi jalankan terus. Pasti nanti akan ketemu orang yang tepat. Ketika Anda udah menemukan orang yang tepat, kiri dan kanan sudah. Tinggal tidur, tinggal piknik, tinggal rekreasi, tinggal santai-santai, nanti akan dapat duit terus seumur hidup. Kuncinya hanya itu. Setuju Ya, banget. Pak Jo. Setuju banget Jan. Ya, Hukum Jadu ya teman-teman. Sekarang coba ya. kita mau mendapatkan angka 6 di dadu yang punya 6 mata sisi. Caranya bagaimana teman-teman dapat angka 6? Ketik di komen, unmute. Caranya gimana? Lempar Dapat terus, lempar terus, lempar terus terus jawabannya. menerus. Coba Kalau terus. ya, mau closing berarti harus apa? Prospek terus. Ya, coba terus. Ya udah. Semangat. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya,
sebetulnya enggak ada yang hebat, enggak ada yang pinter. Saya pun 5 tahun sini buat sana pun kita enggak hebat kok. Cuma kita konsisten sama telaten aja. Udah, jawabannya cuma telaten, ya. Karena sama Dan kemampuan tidak kita. mudah menyerah, Iya, enggak tidak mudah. mudah menyerah, Mas Jo. Benar, usaha terus, betul. Makanya tadi benar apa yang dikatakan Pak Hawer, apa faktor why, impian. 95% impian, 5% teknis. Makanya teman-teman, malam hari ini tolong ditulis yang besar, kalau perlu cari gambar, apa impian terbesar teman-teman. Nah, perlu ditempel. Udah, jika terjadi penolakan, belum ketemu sama orang tepat, mengalami pemunduran, kadang-kadang ada PHP, ya teman-teman pernah mengalami nggak di PHP? Sering, Sering, Siapa yang pernah di PHP? sering, Hah? sering. Oh iya, sering. aku pasti join, aku pasti ikut. Mak bieng sampai bodoh kucing ya tahu Ranesen. Ya tuh sampai nanti kiamat ya kan PHP ya. Jadi ada 5 orang ya teman-teman. Catat juga ini pas mumpung saya ingat ada 5 jenis orang yang akan kita temuin waktu kita prospek. Waduh materinya mana? Semoga saya ingat ya. Coba ya. Yang pertama orang yang negatif. Yang pertama orang yang negatif. Orang yang alah apalah iku MLM kok. Alah sobat apa iku sudah percuma. Enggak bisa wis itu percuma, enggak usah wis toh. Itu masih enggak gitu. Temanku aja enggak bisa. Orang yang negatif. Orang yang akan ngomong apapun sebaik produk kita, sebaik apapun perusahaan sebaik ngomongannya pasti negatif. Wis itu gawan bayi. Bahasanya itu gawan bayi. Bawaan lahir. Nah, kalau ketemu bagaimana? Biarin aja. Oh ya udah oke terima kasih ya. Pokoknya kalau ketemu sama orang yang negatif udah senyum ya kan? Terus pamitan. Bye bye. Karena capek. Ya, capek melayani. Yang kedua, kita akan ketemu dengan orang yang akan memprospek kita. Udah, kalau aku pengen ikut kamu, kamu ikut aku dulu. Ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Kamu ngambil produkku, nanti aku ngambil produkmu. Ada ya kayak gitu. Kamu ngambil asuransiku, aku nanti ngambil produkmu. Saya ketemu dengan itu banyak sekali ya. Sampai pegel ya kan. Isinya cuma tuker-tukeran. Ya wis nah kita harus hitung-hitungan teman-teman. Kalau dia bayar 3,6 kita keluar 500.000 ya kan atau keluar 100.000 enggak apa-apa. Ya kan? Yang penting masih cuan. Ya, yang penting masih cuan ya. Terus yang ketiga itu kita akan ketemu dengan orang, waduh ini harus buka catatan ini teman-teman. Ada yang bisa jawab enggak? Satu orang negatif, dua orang yang PHP, PHP, PHP. di PHP. Iya ya, pasti pasti saya ikut kok. Iya saya suka, pasti tak ambil, pasti sampai kiamat dah ambil ngambil. Yang keempat apa Bu? Orang yang sering Banyak kita alasan. Hah? Orang yang banyak alasan. Banyak Ah, alasan nantilah, pikir-pikir dulu lah. Tak pertimbangan istri lah, pertimbangan kucing lah. sampai kucingnya katut-katut ya Bu. Ya, orang yang banyak alasan. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita akan ketemu dengan orang yang kelima. Apa itu? Orang yang positif, Positif. yang antusias, orang yang pegang janji, orang yang benar-benar serius, orang yang mau belajar. Kita akan ketemu dengan orang yang positif. Nah, ini yang dicari. Ini yang dicari. Orang kelima ini. Ya, jadi jangan kaget kalau ketemu dengan 5 orang, yang terutama 4 orang yang di atas ini. Udah jangan kaget. Ya karena memang ada di luar sana. Ya kita kembali lagi ke impian. Nah, itu catat teman-teman. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini mumpung pas ada kelas seperti ini, enak kita bisa kayak jawab. Memang paling enak tuh kita interaktif lah. Nggak terlalu banyak teori, tapi langsung praktek di lapangan-lapangan lah. Kita di sini enak, ada leader-leadernya, ada teman-teman yang sudah pengalaman di lapangan. Kita bisa kasih bantu jawab, ya kan? Ayo teman-teman, Bu Heni, Silakan. Tiga selalu PHP. Pak Margono. Janji-janji, Pak. Ya, nggak apa-apa. Senyum, maju lagi. Ya, ya, sobat. Kita ditolak, mungkin orang ke-10, ke-11 ketemu mutiara. Teman, tadi yang sampaikan Bu Hasanah benar sekali loh teman-teman. Teman-teman konsistenlah di FC, konsistenlah.
Kenapa? Ingat ya teman-teman, teman-teman hanya menemukan leader seperti saya, seperti Bu Asana, seperti Pak Jos, seperti Pak Hauer nih kan. Nah ini Pak Hauer juga ketemunya di TikTok ya kan. Siapa yang tahu? Nggak kenal, nggak ngerti. Saya nggak pernah pernah ke Jambi, nggak punya kenalan sana. Lah bisa ketemu dengan orang yang luar biasa seperti Pak Hauer nih, yang membangunkan sistem, yang benar-benar punya impian yang kuat, yang malah saya belajar banyak. Kita nggak pernah tahu. Ingat ya, tujuan kita hanya menemukan dua orang saja yang punya integritas, leadership yang bagus, komitmen dua orang. Satu di tim kiri, satu di tim kanan, walaupun itu di kedalaman 10.000. Ingat ya, kedalaman 10.000 pun tidak masalah. Tetap begitu dapat leadernya, maka kanan sama kiri ngomset, ya otomatis pairing masuk, otomatis kita terima penghasilan. Jadi teman-teman yang dibayangkan teman-teman, saya sebentar lagi ya, saya ditolak tidak apa-apa, saya sebentar lagi ditolak 10 kali, yang ke-11-nya pasti gabung. Saya ditolak 20, yang ke-21-nya pasti gabung. Nah, itu yang teman-teman harus masukkan di mindset. Oke, semakin kita ditolak, semakin kita akan dekat dengan kesuksesan kita. Ayo yang setuju siapa? Ketik setuju. Semakin dekat kita, semakin banyak mengalami penolakan, kita semakin dekat dengan kesuksesan kita. Yang setuju kata ketik setuju. Iya kan? Nah, ini setuju. Betul nggak teman-teman? Ayo tanya jawab lagi. Ngomong kita di sini kumpul tuh kita kan satu keluarga, kita satu komunitas. Lah di sinilah kita bisa saling sharing. Ada yang apa mempunyai kendala masalah apa, kita bantu gitu kan? Loh, ini siapa yang sharing ya ini ya? Kepencet nih Bu Suratni. Nah, kepencet. Ya, seperti tadi teman-teman tolong bantu teman-teman supaya teman-teman semuanya yang gabung itu bisa ikut Zoom ya. Karena Zoom adalah satu-satunya wadah yang termudah dan termurah untuk kita upgrade diri, untuk kita kumpul, untuk kita tanya jawab ya. Usahakan kalau teman-teman ketemu orang ya sudah closing langsung instalkan Zoom di HP dia, nggak usah apa namanya ngisi data nih, nggak usah teman-teman. Kadang-kadang kalau malah ngisi data alamat tuh kadang-kadang malah trouble error. Udah install aja, masuk ke Play Store, ketik Zoom Meeting, installin, udah terus langsung praktek untuk coba ya ini ada link nih, kamu klik coba masuk. Nah udah ya, karena ini satu-satunya media yang bisa kita saling belajar tuh cuma di Zoom. Jadi teman-teman terutama leader-leader tolong bisa dibawa timnya untuk ikut Zoom ya. Kita bantu, kita nggak perlu ono kayak tadi ya, kita teman-teman kita juga bisa bantu seperti tadi saya bantu timnya buat sana di Jogja, saya bantu tim Jama itu sekarang WA, WhatsApp itu bisa share screen loh teman-teman, bisa bagikan layar seperti tadi yang saya bantu di sini. Hadir enggak orang tadi ya, Pak Suyatno tadi ya. Nah itu kan saya bantu pakai Bu Eni mau tanya itu loh. ini ya, silakan Bu Eni yang mau mau tanya. Oh ya, ini ya. Ya itu kecewa yang tadi negatif kan. Ini ada yang bisa bantu jawab nih. Nanti saya Saya nambahin. tak jawab sebentar ya. Saya bantu Mas Jo. Silakan tuh. Saya bantu ya Mas Jo. Yo. Halo. Ya, silakan Halo. Bu. Oke. Silakan. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya Mas. eh Kalau ada orang yang sudah antipati sama MLM, itu kita ajak duduk empat mata, terus kita tanya, kenapa sih kok anti sama MLM? Lah yang membuat panjenengan tidak suka itu yang mana gitu. Misalnya, oh kalau MLM itu menguntungkan yang atasnya. Oke, catat aja yang menguntungkan atasnya. Terus yang kedua, eh kita cuma cari-cari orang terus. Nah, dicatat aja, cari-cari orang terus. Terus yang ketiga, oh, kita suruh belanja-belanja terus. Terus kita tekanan batin karena harus tiap bulan kita harus tutup poin dan sebagainya. Jadi yang membuat dia itu negatif itu apa? Kita catat, kita dengarkan. Nah, kemudian
satu persatu kita kupas. Satu. Jadi di AFC itu bukan MLM, tapi kita hanya sistem penjualan. Dan kita tidak seperti yang penjenengan duga itu. Tidak ada di dalam yang seperti yang di pikiran jenengan. Satu misalnya, menguntungkan orang yang di atasnya. Nah, kita harus bisa menunjukkan bahwa di support sistem AFC itu orang yang di atas belum tentu hasilnya lebih besar. Itu kita harus bisa menunjukkan di jaringan ya. Terus yang kedua, mencari-cari orang terus. Nah, di AFC itu kita tidak mencari orang, tetapi kita menyampaikan manfaat. Jadi beda ya, mencari orang sama menyampaikan manfaat itu beda. Nah, terus yang ketiga, kita ada tekanan batin nih, harus belanja terus. Nah, di AFC itu tidak seperti itu. Kalau di AFC hanya sekali belanja, sekali tok untuk seumur hidup. Tidak ada tekanan batin, mau kerjakan monggo, enggak monggo, jenengan tetap jadi member. Dan jenengan tetap punya hak-haknya, walaupun jenengan tidak mengerjakan. Karena di AFC itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada tekanan tutup poin atau target. Jadi kalau penjenengan pengen duit ya ayo kerjakan, kalau nggak pengen duit ya nggak masalah gitu. Nah terus apalagi yang membuat pikiran penjenengan tuh tidak serak di MLM. Apalagi, nah itu cara menjawabnya. Nah pengalaman kita pernah sih ada yang seperti itu, kemudian malah closing langsung 2 diamond. Setelah dia awalnya jawab gak suka, setelah kita jelaskan, kita rinci dari satu persatu, ternyata malah justru closing 2 diamond. Itu pengalaman kita. Itu Mas Jo. Oke. Itu ya Bu Eni Y. Betul, betul sekali. Jadi teman-teman, nah ini saya nanti barusan share ya salah satu yang tadi menjawab ya apa yang disampaikan dari Bu Asana. Tadi ini sudah tak share di grup juga penjelasan lengkap saya ya mengenai tadi pertanyaan yang tadi itu apa yang Joy duluan, untung duluan. Nah itu saya sudah paradigma yang salah tentang network marketing. Nanti teman-teman lihat detailnya di grup yang saya bagikan. Jadi semua pertanyaan seperti itu sudah jawabnya. Nah, saya cuma nambahin aja ada 3 cara ya seperti untuk menjawabkan setiap keberatan apapun dan ini sudah pernah sampaikan Dokter Wiki dan ini jurus yang paling tinggi ya kan yang paling paling bagus yang paling tap adalah 3 cara boleh dicatat ayo catat dulu ya untuk handling objection ya untuk menjawab setiap keberatan apapun. Ini MLM ya, ini bagaimana? Contoh yang pas tadi Bu Hasan tadi benar. Gali dulu apa yang menjadi negatifnya dia tuh apa. Nah, ketika itu kita langsung ngomong setuju, saya juga setuju. Nah, samakan dulu persepsi karena kalau orang itu kalau kita oh enggak gini kita kok enggak gini-gini sudah langsung bangun tembok. Cara yang pertama adalah kita ikuti dia dulu. Setuju, saya setuju. Memang kalau multi level biasanya seperti itu. Yang ketika dia sedang ngomong-ngomong, setuju saja. Tapi, nah cara yang kedua ya, setelah kita setuju mengikuti dia, baru tarik dia ketika. Tapi setelah saya join, setelah saya mempelajari, setelah saya ikut pertemuan-pertemuannya, ternyata berbeda. Nah, ini kembali masuk. Nah, bedanya apa? Ya tadi yang disampaikan sama Bu Hasanah. Kita perusahaan farmasi bukan MLM. Kita tidak ada tutup poin. Kita produknya nggak abal-abal kualitas dari Jepang gitu kan. Kita nggak usah apa namanya ada target kan seperti itu. Jadi yang menjadi kendalanya ubah ubah dulu, mengikuti dia, setuju masuk ke pihaknya dia, baru tarik ke pihaknya kita dengan menjelaskan bedanya apa dengan yang lain. Nah ya, jadi itu ya. Yang pertama setuju, kemudian dia bisa apa namanya kita tarik ke kita dan giant step yang terakhir apa ya Bu Sana? Ingat enggak? Ayo bantu jawab. Ada 3 mengatasi keberatan. 3 kata ajaib. Setuju. Kemudian apa Bu? 3 kata ajaib Bu yang diajarin Dokter Ligi. Itu bukan bukan AFC kan?
Itu bukan AFC kan? Iya. Bukan dari Itu dokter. bukan AFC kan? Ya, dari tiga kata aja itu loh Bu, yang sering disampaikan dokter Wigi itu loh Bu. Iya, satu. Yang jelas itu bukan AFC. Terus mana datanya? Mana datanya? Fakta ya, itu fakta atau opini, Ya, ya kan? Kemudian ya. tujuh, kemudian kita berikan jawabannya. Nah, itu yang penting ya. Jadi itu namanya handling objection ya. Teman-teman nanti bisa lihat, pelajari handling objection ya. Karena kata Pak Budi Darwin itu paling tidak lebih dari 30 pertanyaan loh. Kalau 30 pertanyaan itu kita kuasai, ya otomatis bisa menjawab mereka seperti Ibu Asana benar. Kalau kita bisa menjawab dengan baik, otomatis mereka akan closing ikut. Itu sudah pasti. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mempelajari namanya handling objection, mengatasi keberatan. Ini harganya mahal. Ini MLM ya. Ini cari-cari orang ya. Lah ini kita harus bisa menguasai jawabannya sehingga bisa membuat orang tersebut trust. Kembali lagi kan trust kan? Trust percaya sama kita, ya otomatis orang tersebut akan closing. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang lagi bertanya? Masih ada waktu. Nanti ditonton ya, itu sudah tak share di grup paradigma yang salah tentang network marketing. Oh, di situ saya jelaskan lengkap itu. Pertanyaannya sudah ada semua jawabannya teman-teman. Tinggal pelajari aja ya. Ingat ya, upgrade diri terus. Tonton video-video yang dari AFC ya kan. Tonton apa namanya produk knowledge-nya semuanya kuasai. Udah nggak lebih dari 30 pertanyaan. Kalau kita menguasai, ya otomatis pasti bisa closing, ya kan? Nah, oke mungkin ada yang tanya lagi? Silakan, biar kita interaktif ini. Yeah. Oke, oke kalau nggak ada di sini gimana? Ini sudah jam 9, cukup atau lanjut? Ada yang lagi nggak teman-teman? Asik ya kalau kita ngobrol tanya jawab tuh lebih enak ya. Jadi bisa langsung menjawab kebutuhannya ya. Oh ya, Mas Jo. Hah? Yang terkait, Mas Jo, yang terkait sama tim kita, kan ada beberapa kebutuhan mereka nih, Mas. Hmm. Yang satu ingin daftar nama dan cara prospek. Kemudian masalah yang kedua mau belajar aplikasi. Mungkin terus yang masalah ketiga teknik closing. Nah, ini kan ada beberapa masalah. Ini sebaiknya dikelompok-kelompokkan sendiri atau gimana, Mas, sebaiknya? Boleh nanti dibuatkan kelas lagi yang akan menjelaskan detail mengenai kebutuhan tersebut ya. Kalau aplikasi kan itu berarti member area. Nah, Ya, member area kan saya sudah ada apa album YouTube-nya sih. Kalau member area kan bisa dipelajari. Jadi gini, kalau member area itu paling penting adalah praktek satu persatu Bu pengalaman saya. Karena kalau kita jelasin member area ini manfaatnya untuk ya, diri bisa masuk tapi kadang-kadang kurang ngeh. ya. Begitu mereka praktekkan member area hanya untuk pertama untuk apa namanya untuk input, upgrade sama Registrasi, ya registrasi, daftar, upgrade sama tarik duit. Kan yang paling penting itu. tarik ya, Nah, kalau ya. saya usulkan langsung praktek. Nggak apa-apa, satu persatu nggak apa-apa praktek. Karena Yang penting tarik duit ya kak. benar, kalau praktek orang lah jadi lebih ngeh. Langsung tadi yang seperti tak lakukan apa? Pakai WA call, Bu. Sekarang WA call itu bisa share screen. Jadi biasanya tadi ya Oh ya, Pak sama ini saya coba klik sini ya, share screen. Nah, kita lihat layarnya dia, kita arahin. Ini kliknya sini. Terus habis itu kliknya sini. Terus habis itu kita arahin dia praktek. Dia praktek. Jadi enak, langsung ya. dia paham. Dia langsung paham, Bu. Pakai WA call, share screen, bagikan layar. Syukur sekarang sudah ada share screen, saya bisa ngajarin teman-teman install Zoom ya kan tadi kan sudah bisa. Jadi pakai share screen langsung langsung praktek kalau untuk member area ya. Ini annual rank sudah dimulai teman-teman. Jadi gaspol
Karena kalau ini teman-teman punya impian mau jadi samurai, mau jadi Ronin, ya nanti mungkin kelasnya kita akan buat lagi bagaimana cara achieve-nya, kan gitu. Lah itu ada strategi caranya Ya, lagi. jadi mungkin mungkin maaf Mas Jo, mungkin yang kelompok kita itu yang pertama menyusun daftar nama sama cara berprospek dulu ya, Mas. Kita Zoom bikin bikin Zoom sendiri ya, Ya khusus boleh, ya. ya boleh, tidak apa-apa. Nanti tinggal kita sesuaikan ya Bu, jadwalnya ya Bu, kebutuhannya ya. Ya, Oh, oke boleh. oke. Ini Mbak Okta tanya nih, jadi perusahaan induk kita adalah perusahaan farmasi non chemical, non kimia, betul. MLM hanya untuk cara memasarkan, betul. Jadi multi level itu hanya cara pembagian bonusnya saja, teman-teman. Ya, perusahaan kita bukan perusahaan MLM, kita perusahaan farmasi, ya, yang non chemical karena kita produknya langsung dari Jepang, ya. Jadi kita bukan maklun, bukan kulaan barang murah di luar dijual mahal di Indonesia, enggak, ya. Nah, multi level itu cuma cara pemasaran. Jadi cara pemasaran itu kan ada dua. Satunya konvensional, satunya multi level atau network marketing. Satunya kita jual, dia beli, selesai urusan. Cara yang kedua network marketing, dia beli, keluar uang, dia dapat barang, dia bisa menikmatin bonus-bonus atau jadi reseller. Bahasanya reseller, ya. Jadi itu hanya cara pemasaran atau sistem pembagian bonus. Nah, satu-satunya sistem pembayaran bonus yang bisa berjenjang sampai tingkat yang paling bawah itu yang memang pakai network marketing yang sistemnya binari. Itu cuma satu-satunya. Nggak ada yang lain, teman-teman, untuk bisa membagikan bonus secara adil, secara merata, sesuai sistem, ya cuma cara pembayaran pakai sistem yang binary atau matahari, kan gitu kan. Nah, itu cuma sistem pembayaran bonus, ya, supaya masuk ke seluruh wilayah bahkan melosok, ya kita bangga. Yes, betul, Bapak setuju. Gitu ya. Mungkin teman-teman sudah cukup. Nah, habis ini kalau ada yang belum paham, bisa tonton yang tak share di grup yang paradigma salah tentang network marketing. Nah, itu sudah saya jelaskan. Lalu ada grup Telegram, yang khusus Telegram, yang teman-teman terutama yang masih baru-baru itu bisa masuk di grup AFC Note Penting di Telegram. Kenapa kok Telegram? Karena yang baru itu yang lama-lama langsung bisa mengakses semuanya yang di atas. Kalau grup WA kan nggak bisa. Begitu kita share A, B, C, D, E, tiba-tiba ada orang masuk baru lah. Orangnya terima si E apa D tok. Yang A, B, C, D ini itu enggak terima lah. Telegram enggak. Telegram itu begitu orang masuk pun, yang baru kapanpun, yang atas-atasnya itu bisa masuk dan membaca semua. Lah, saya sudah bikinkan sistemnya, teman-teman. Coba 5 tahun saya tak bikin sistem, tak pikirkan bagaimana. Oh, yang bisa masuk grup Telegram, grup channel YouTube, ya kan, link Zoom, aplikasi, semuanya sudah saya siapkan. Teman-teman tinggal memanfaatkan saja sistem yang sudah kita buat. Udah, ibarat jalannya sudah jalan tol. Tinggal maknyer gitu ya kan. Akan cepat, lebih mudah karena kita sudah yang mengalami dulu-dulu kan sudah kita sarikan ya. Teman-teman tinggal mau belajar apa enggak. Kan gitu masalahnya. Ya kan? Ingat, mau banyak tapi komitmen yang mau sukses itu sedikit. Nah, sekarang tinggal teman-teman apakah mau untuk bisa mendapatkan suksesan di AFC, jalani proses, kemudian belajarin, upgrade diri, maka income itu akan mengikuti kok. Di AFC ini gampang. Bonus kita nih yang sudah banyak-banyak, itu berarti kita sudah korban banyak, maksudnya sudah melakukan lebih banyak daripada orang lain. Kan gitu ya Bu Hasanah ya, benar ya? Karena kita apa? Betul. Di AFC luar biasa, waktu kita, tenaga kita, skill kita, kita sudah banyak berikan kepada AFC. Maka AFC juga menghargai, yaitu dengan apa? Memberikan kita income. Nah, kalau kita pengen banyak mendapatkan income dari AFC, ya kita berikan yang banyak juga dong kepada AFC. Waktu kita, pikiran kita, Pengorbanan, ya, kan semua butuh proses dan pengorbanan Mas Jo. iya, pasti Bu, ya kan? Ya harus kita mau dong Jadi investasi waktu. hanya satu kata Mas Jo, Ya, hanya satu kata. yes. Seberapa besar pengorbanan kita, itulah yang akan kita dapatkan. Cocok, catat, catat, catat yuk, catat, ditulis. Seberapa besar pengorbanan kita, itulah yang kita Kita dapatkan. dapatkan. Bonusnya, maksudnya bonusnya yang kita dapatkan. Oke? AFC bagikan kendaraan mesin pesawat.
kita bisa cepat sampai tujuan, semua sudah difasilitasi, tinggal kita action saja. Cocok, cakep. Yang pinter pantun yuk, boleh diketik pantunnya. Ya, ya benar sekali. Ya, AFC itu ibarat mobil Lamborghini bisa berkecepatan 250 km per jam. Wes. Nah, masalahnya bisa enggak kita mengendarai mana koplingnya, mana remnya, mana gasnya, mana tombol-tombolnya. Teman-teman mempelajari itu tombolnya. Salah satunya yang hadir malam hari ini dan sampai sekarang yang masih setia. Itulah tanda-tanda orang yang sukses sudah terlihat. Ya, belajar cara mengendarai kendaraan tercepat ini. Belajarlah, lalui proses, kemudian kita komitmen dan konsisten. Oh, saya 5 tahun di sini konsisten tetap ya, gak macam-macam, pokoknya tetap AFC terus saja. Ya otomatis ya Satu income. kata lagi, Mas Jo. Satu kata lagi, ya. Satu Silakan Bu. kata. Sesulit-sulitnya bisnis di konvensional, Warang sesulit-sulitnya bisnis di AFC itu eh, akan lebih mudah daripada di konvensional. Jadi kesulitan apapun di AFC itu akan lebih mudah daripada Anda berbisnis di konvensional. cocok, cocok ya. Sesulit-sulitnya bisnis di luaran sana, ya kan, akan lebih mudah kita berhasil di AFC. Lah, gitulah ya. Risikonya kecil kan? Risikonya kecil. Kemudian apalah Bu? Modalnya kecil, ya kan? Nggak sampai miliaran kan teman-teman? Sini ada nggak sampai keluar miliar? Mengerjakannya nyantai dengan happy, Ya, bener nggak? Nggak tidak usah ada tekanan, nggak dan usah di memberikan harapan seumur hidup, umur hidup, teman. memberikan hasil seumur hidup. Umur hidup. Setuju. Ya, ingat ya teman-teman. Yang kalian keluarkan uangnya cuma 1 kali loh. Tapi bonusnya dinikmatin sampai seumur hidup. Bahkan ingat ya, bisa diwariskan loh Bu. Bisa diwariskan. Coba kita kerja di luar sana. Bisa nggak kita dapat 50 juta nih. Ada di manajer, sebuah bank atau kepala cabang. Tiba-tiba kita berpulang. Bisa nggak gaji kita diwariskan? Kan nggak bisa. Lah di AFC bisa, udah banyak buktinya tuh. Yang Pak Sapa yang dulu di Surabaya itu ya, Pak Harton nggak salah ya, sudah income per bulan tuh Ronin ya sampai Samurai lah, per bulan 50 jutaan lah. Dia meninggal berangkat 50 jutanya masih dibayar sama AFC loh, kepada ahli warisnya. Loh coba bayangkan teman-teman, kalau kita ngerjain AFC, kita ninggalin warisan income kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita ya tanpa henti. Nah, makanya komitmen, konsisten, kejar impiannya, pegang kuat-kuat. Pasti kita berhasil. Yuk, foto semua yuk. Salam konnichiwa yuk. Sebelum kita akhiri, mohon dibuka untuk kameranya semua. Iya kan? Nah, terus langsung kita salam konnichiwa dulu. Foto bareng-bareng. Orang sukses. Saya doakan di sini semuanya sukses berhasil. Amin. Amin. 100 juta per bulan. Amin. Amin. Konnichiwa. Amin. Konnichiwa-nya mana? Foto 1, 2, 3. Oke, lagi yang kedua masih ada nih. 1, 2, 3. Cakep. Oke deh. Terima kasih. Amin. Semangat selalu. Bersama pasti sukses. Oke? Amin. Amin. Semuanya. Bye-bye. Makasih, Terima kasih, Pak Pak Yu. Dut Swantoro. Terima kasih.